Akal ini pada prinsipnya Allah ciptakan akal itu sebagai pembeda. Pembeda depan belakang, atas bawah, kanan kiri. Tetapi bukan pembeda baik dan buruk. Atas sama bawah baik mana? Depan sama belakang baik mana? Kanan sama kiri baik mana? Akal itu tidak didesain untuk memahami lebih baik mana. Hanya membedakan depan belakang, atas bawah, kanan kiri, gelap dan terang, hanya itu saja. Tetapi tidak membedakan mana yang lebih baik, kanan atau kiri. Oke, kalau nggak percaya saya kasih contoh. Pada suatu hari kita makan sate. Kemudian sate itu kita ambil dengan tangan kanan, kita gigit, kunyah, masuk perut. Proteinnya masuk ke perut, diambil pakai tangan kanan, masuk ke perut, masuk ya. Sekarang ganti tangan, kita pakai tangan kiri, ngambil, gigit, kunyah, proteinnya masuk perut. Apa bedanya? Diambil pakai tangan kanan dan diambil pakai tangan kiri, bedanya apa? Pakai akal, bedanya apa? Gak ada bedanya. Kalau pakai akal gak ada bedanya. Maka akal ini sebenarnya sifatnya hanya membedakan kanan kiri, bukan membedakan mana yang lebih baik, kanan atau kiri. Lebih baik mana itu nanti dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah sebenarnya ini kenapa Allah memerintahkan kepada malaikat dan Azazil untuk sujud kepada Adam, alasannya ini. Cuma nanti manusia itu dengan akalnya bisa lebih mulia daripada malaikat dan iblis, tetapi di saat yang sama bisa jadi lebih hina dari binatang. Itu juga Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Simpelnya begini, ketika manusia itu menggunakan akalnya sesuai dengan petunjuk Allah, maka dia lebih mulia dari malaikat. Bahkan malaikat pun diperintahkan sujud kepadanya. Tetapi kalau dia sudah diberi akal, tetapi akalnya tidak digunakan, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tanpa panduan akal dan akal yang sudah dipandu Al-Quran, maka dia lebih hina dari binatang. Nanti kita akan lihat bagaimana mekanisme itu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam Al-Baqarah ayat 33, kemudian Allah lanjutkan, qala ya Adamu ambi'uhum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu semua. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Setelah itu kemudian Adam menyebutkan nama-nama semuanya, qala Allah berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku telah katakan kepadamu, ini Allah berkata kepada malaikat, bahwa aku mengetahui rahasia yang di langit dan rahasia yang ada di dalam bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan di dalam dadamu. Baik. Jawabannya ini. Kenapa Allah perintahkan kepada malaikat dan Azazil untuk sujud kepada Adam? Karena Allah sempurnakan manusia dengan akal. Pertanyaannya ini, mengapa anugerah akal membuat Adam layak dihormati malaikat? Pertanyaan berikutnya itu ini. Oke, kemudian sebelum menjawab itu, saya kembali ke Al-A'raf ayat 11. Walaqad khalaqnakum summa sawarnakum. Sungguh aku telah menciptakan kalian, Allah berfirman ini, menciptakan manusia, summa sawarnakum, kemudian menyempurnakan kalian. Tsumma qulna lil malaikati, itu yang tadi. Kemudian berfirman kepada malaikat untuk sujud. Fokus kita di sini. Summa sawarnakum, kemudian Allah sempurnakan. Sempurnanya manusia itu bagaimana? Nanti kita akan melihat bahwa manusia itu bahkan lebih sempurna daripada malaikat. Kita akan melihat bagaimana kesempurnaan manusia. Adam, bapak kita, mewakili semua manusia. Allah ciptakan tadi apa? Dengan akal, tetapi tidak cuma akal, ada nafs di dalamnya. Ada akal, ada nafs. Akal ini sifatnya untuk berpikir, untuk memahami. Memahami apa? Memahami ayat-ayat Allah. Tanda-tanda dari Allah. Nanti ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Kemudian Allah juga melengkapi Adam dengan nafs. Nafs itu gampangannya jiwa. Kalau akal itu pikiran, nafs itu jiwa. Sebenarnya lebih luas dari jiwa sebenarnya. Biar lebih tahu
nafs itu apa? Nafs itu di dalamnya ada hajatul udwiyah, ada gorois. Hajatul udwiyah itu kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu seperti makan, minum, bernafas, tidur. Maka nanti di dalam nafs manusia itu ada rasa lapar, ada rasa kantuk, ada rasa capek, dan lain sebagainya. Yang itu sudah sunatullah. Di mana perasaan-perasaan lapar, perasaan ngantuk, dan lain sebagainya itu adalah mekanisme agar dia tetap bisa bertahan hidup. Coba bayangkan, kalau jenengan tidak diberi anugerah rasa kantuk oleh Allah, melek terus, badannya capek, tahu-tahu backnya mati. Jenengan tidak diberi rasa lapar oleh Allah, pas jalan terus, kerja terus, nyambut gawe terus, ternyata perutnya kosong, tiba-tiba kehabisan energi, mati. Maka Allah ciptakan mekanisme-mekanisme itu untuk bertahan hidup sebenarnya. Baik, yang kedua, Allah menciptakan gorois. Gorois itu bentuk jamak dari gorizah. Gorizah itu naluri. Maka gorois itu naluri-naluri. Selain manusia itu memiliki kebutuhan hidup, dia juga memiliki kebutuhan naluri. Mohon maaf, yang tadi kebutuhan jasmani ya. Kebutuhan jasmani, yang ini kebutuhan naluri. Kebutuhan naluri itu ada 3. Pertama, gorizatul baqo. Naluri mempertahankan diri. Gorizatul baqo itu seperti apa? Contohnya begini. Panjenengan di sebuah gang yang gelap ditodong pisau oleh seseorang. Apa yang akan dilakukan? Tembak, nek pistol tembak. Nek orang gawa pistol melayu. Enggak bisa lari, minta tolong, teriak-teriak. Intinya apa? Mempertahankan diri. Apapun caranya, ya kan? Karena apa? Pada dasarnya manusia itu punya naluri untuk mempertahankan diri. Enggak ada manusia mau ditusuk gitu terus nyoh, tusukan, kan enggak ada. Kecuali Sakti Mandraguna. nantang kasakten. Kalau naluri dasarnya manusia itu mau dibunuh itu yang nolak, tidak mau dia. Maka dia akan mempertahankan diri. Itu gorizatul baqo. Gorizatul baqo itu juga penampakannya tidak selalu dalam kondisi ekstrim terdesak nyawa seperti itu. Tidak selalu. Kalau tadi yang saya contohkan kan kondisi ekstrim ketika nyawa diancam. Bisa jadi gorizatul baqo itu juga muncul ketika konteksnya bukan nyawa yang terdesak. Misalnya ya, tetangganya nurunin motor baru, nah misalnya, atau dari leasing mobil platnya masih putih gitu ya. Itu gorizatul baqonya muncul. Weh, mbok pikir aku raiso tuku po, gitu. Itu gorizatul baqo itu. Gak mau kalah, itu gorizatul baqo. Intinya dia akan mempertahankan tidak hanya nyawanya, tetapi juga mempertahankan harga dirinya. Itu gorizatul baqo. Maka nanti kalau ada naluri-naluri semacam ini, itu munculnya dari naluri yang jenis pertama. Yang jenis kedua ada gorizatun nau, naluri mempertahankan jenis. Kalau tadi mempertahankan diri, yang ini mempertahankan jenis. Mempertahankan jenis itu seperti apa? Contoh, tadi yang ditodong pisau tadi adalah jenengan sendiri contohnya. Sekarang bayangkan yang ditodong pisau ini bukan jenengan sendiri tapi anak jenengan. Kira-kira akan mempertahankan enggak? Pertahankan kan? Jenengan tidak hanya punya naluri untuk mempertahankan diri, tetapi mempertahankan jenis Anda, mempertahankan istri Anda, mempertahankan anak Anda, mempertahankan keluarga Anda dan lain sebagainya. Bahkan kalaupun kita tidak kenal, kita punya naluri untuk menyelamatkan manusia itu. Misalnya di tengah jalan ada kecelakaan, kita lihat kecelakaan, orang jatuh berdarah-darah di pinggir jalan. Kita punya naluri untuk berhenti kemudian menolong dia. Karena apa? Pada dasarnya semua manusia itu memiliki gorizatun nau, naluri untuk mempertahankan kehidupan jenisnya. Tidak hanya mempertahankan dirinya, tetapi mempertahankan jenis dirinya. Termasuk yang paling tinggi dari gorizatun nau ini adalah naluri agar manusia ini tidak punah. Gorizatun nau. Naluri tidak punah itu caranya bagaimana? Biar manusia tidak punah. Caranya biar manusia tidak punah. Berkembang biak. Ya. Mungkin nek sing sik jul blurung pati mudeng. Sing wis di bojo mudeng.
biar tidak punah, biar manusia itu tidak punah, dia harus berkembang biak. Maka salah satu penampakan dari Ghorizatun Nau itu apa? Tertarik kepada lawan jenis. Jadi jangan salah, tertarik kepada lawan jenis itu hanya sekedar penampakan dari ghorizah atau naluri mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Cuma Allah itu ketika mendesain itu luar biasa. Allah kemas naluri mempertahankan keberadaan manusia itu dalam bentuk yang indah, dalam bentuk yang nikmat dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa. Karena saya guyu-guyu dan yang pojokan. Ya aku lali orang garapi kuwi. Aduh. Iya, sudah hafal ya. Jadi biar membuli diri sendiri saja. Baik. Kembali ke materi ya. Ghorizatun Nau, naluri mempertahankan jenis, salah satunya apa? Ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, ketertarikan kepada lawan jenis itu sejatinya hanya alat agar manusia ini tidak punah. Maka pencapaian tertinggi dari Ghorizatun Nau, pencapaian tertinggi dari naluri kepada lawan jenis itu sebenarnya ketika muncul generasi dari antara mereka berdua. Maka ketika ada orang nuwun sewu, ini orang-orang barat ini seringkali menyelempengkan Ghorizatun Nau ini dari tujuan utamanya mencetak generasi. Dia hanya mengambil enak-enaknya saja tetapi tidak mau anak-anaknya. Ya begitu kan, orang sekuler, orang barat, orang liberal kan sukanya begitu. Naluri Ghorizatun Nau, ketertarikan kepada lawan jenis ini hanya dinikmati enak-enaknya saja, anak-anaknya tidak mau. Padahal apa? Sesungguhnya esensi dari ketertarikan kepada lawan jenis itu apa? Keberlangsungan hidup manusia. Maka ketika ada manusia yang menyelewengkan Ghorizatun Nau ini hanya sekedar untuk kenikmatan, maka nanti akan bermasalah dengan generasi penerusnya. Dan itu sudah terjadi hari ini. Negara-negara Eropa, Jerman misalnya, atau negara Asia yang mengikuti Eropa, Jepang misalnya, yang menikmati kegiatan seksual hanya sebagai kenikmatan semata, itu hari ini mengalami krisis generasi. Mereka tidak punya cukup generasi muda. Bagaimana punya generasi muda? Mereka hanya ngambil nikmatnya saja, nggak mau ngambil generasinya. Maka kalau kita kembalikan kepada Islam, sesungguhnya Ghorizatun Nau ini untuk mencetak generasi. Sebagai intermezzo sedikit ya. Maka ketika panjenengan itu tahu bahwa ketertarikan kepada lawan jenis itu misi utamanya adalah untuk mencetak generasi, maka ketika jenengan memilih pasangan hidup itu visinya mencetak generasi, bukan visi kenikmatan diri sendiri. Oke, ini orang yang cerdas, orang yang paham tujuan sejati dari ketertarikan kepada lawan jenis. Maka nanti pertimbangannya berbeda jauh. Kalau menikah itu hanya untuk kenikmatan diri, kesenangan diri, jenengan hanya milih yang penting ayu, yang penting wahis gitu kan. Tetapi nggak mikir soal agamanya bagaimana bisa mencetak anak-anak menjadi generasi yang soleh, nggak mikir. Tetapi kalau kita tahu bahwa tujuannya itu untuk mencetak generasi, maka kita memilih pasangan hidup yang siap untuk membina generasi. Karena di dalam Islam konsepnya nanti jelas. Ibu itu menjadi madrasatul ula, menjadi pendidikan yang pertama bagi anak-anak. Di dalam Islam jelas, bapak itu menafkahi, ibu itu mendidik anak. Nanti di dalam masyarakat barat, sekuler, liberal, kapitalis, bapak sama ibu sama-sama bekerja, anaknya dididik sama pembantu. Bagaimana mau menciptakan generasi yang luar biasa? Nggak akan bisa. Maka Islam itu ketika meletakkan ibu pada posisi mendidik anak, itu justru bukan merendahkan wanita, justru menyerahkan masa depan peradaban ini kepada wanita. Itu posisi terhormat luar biasa itu. Dan itu nggak akan paham orang yang tidak berpikir jauh. Ya. Dibanding dengan yang sekedar menjadi wanita karir, dapat duit hari ini, apa ini?
dibanding dengan yang tadi, yang mencetak generasi. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, nanti baik hajatul udwiyah, kebutuhan jasmani, maupun gorois, naluri-naluri, itu akan memunculkan dorongan-dorongan, muyul. Dorongan untuk makan, dorongan untuk mencari harta, gorizatul baqo, dorongan untuk menikahi wanita, gorizatun nau. Ada yang terakhir yang belum saya sebut, gorizatut tadayun. Gorizatut tadayun itu naluri mengagungkan sesuatu. Manusia itu pada dasarnya sadar bahwa dirinya lemah. Menghadapi gunung kecil saja dia lemah. Maka kemudian dia akan mengagungkan sesuatu. Sang penjaga gunung nanti dikasih ingkung. Dipikir sang penjaga gunung itu seleranya sama kayak kita. Itu karena gorizatut tadayunnya tidak dibimbing oleh akal yang benar. Semuanya itu akan memunculkan dorongan-dorongan. Baik hajatul udwiyah, memunculkan dorongan makan, dorongan minum, dorongan tidur, maupun gorois, memunculkan dorongan mengumpulkan harta, dorongan mencintai wanita, dorongan mengagungkan sesuatu dan lain sebagainya, yang itulah menciptakan perbuatan-perbuatan. Perbuatan manusia itu pada intinya muncul dari itu. Coba, perbuatan apa yang tidak muncul dari itu? Dengan bekerja muncul dari mana? Dengan sekolah muncul dari mana? Dengan tertarik kepada wanita muncul dari mana? Dengan makan muncul dari mana? Semuanya muncul dari itu. Sudah terangkum dalam itu semua. Baik, kemudian di sisi akal. Di sisi akal. Akal ini pada prinsipnya Allah ciptakan akal itu sebagai pembeda. Pembeda depan belakang, atas bawah, kanan kiri. Tetapi bukan pembeda baik dan buruk. Atas sama bawah baik mana? Depan sama belakang baik mana? Kanan sama kiri baik mana? Akal itu tidak didesain untuk memahami lebih baik mana. Hanya membedakan depan belakang, atas bawah, kanan kiri, gelap dan terang, hanya itu saja. Tetapi tidak membedakan mana yang lebih baik, kanan atau kiri. Oke, kalau nggak percaya saya kasih contoh. Pada suatu hari kita makan sate. Kemudian sate itu kita ambil dengan tangan kanan, kita gigit, kunyah, masuk perut. Proteinnya masuk ke perut, diambil pakai tangan kanan, masuk ke perut, masuk ya. Sekarang ganti tangan, kita pakai tangan kiri, ngambil, gigit, kunyah, proteinnya masuk perut. Apa bedanya? Diambil pakai tangan kanan dan diambil pakai tangan kiri, bedanya apa? Pakai akal, bedanya apa? Gak ada bedanya. Kalau pakai akal gak ada bedanya. Maka akal ini sebenarnya sifatnya hanya membedakan kanan kiri, bukan membedakan mana yang lebih baik, kanan atau kiri. Lebih baik mana itu nanti dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Ketika Rasulullah menyatakan bahwa makanlah pakai tangan kanan, maka kanan itu lebih baik bagi kita, begitu. Selalu begitu. Kalau pakai akal, itu nanti hasilnya beda-beda. Orang menemukan kasus pembunuhan. Bagi si A, wah ini hukum mati, pembunuhan itu harus dihukum mati. Bagi si B, nggak bisa. Pembunuhan itu kalau dihukum mati itu tidak mendidik. Padahal hukuman itu hanya untuk mendidik, bukan untuk membinasakan. Maka bagi pembunuh itu hukumnya adalah penjara 20 tahun. Nanti yang orang lain lagi, oh nggak bisa begitu. 20 tahun itu, nanti kalau 20 tahun keluar membunuh lagi gimana? Harusnya seumur hidup. Nanti beda-beda. Si A, si B, si C, si D, hukum mana yang lebih baik kalau menggunakan akal mereka sendiri bisa berubah-ubah. Jangankan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Orang yang sama, kondisi yang berbeda, bisa jadi pendapatnya berbeda. Orang yang tadi mengatakan, oh nggak bisa, hukum mati untuk pembunuh itu nggak bisa, harusnya hukum 20 tahun. Kalau kasusnya pembunuhan terhadap anak istrinya, pasti hukumnya apa Pak? Oh, pateni wae kan gitu. Akhirnya dia akan berubah pendapat. Karena apa? Pada dasarnya akal manusia itu subjektif ketika menentukan hukum, menentukan buruk dan lain sebagainya. Maka akal ini berikutnya harus dipandu dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Al-Quran dan Sunnah itu kemudian memunculkan mafahim atau pemahaman Islam yang kemudian bisa mengendalikan muyul tadi, bisa mengendalikan dorongan-dorongan tadi.
maka dorongan-dorongan dari hajatul udhiyah, dorongan-dorongan naluri tadi dikendalikan oleh pemahaman, maka akan muncul perilaku yang benar. Inilah yang disebut manusia yang lebih mulia dari malaikat. Kenapa lebih mulia dari malaikat? Karena malaikat tidak diberi nafs. Malaikat tidak diberi nafs. Wajar saja kalau malaikat tidak pernah melanggar perintah Allah. Tidak diberi nafs kok. Kalau manusia lengkap diberi nafs. Sementara binatang dia diberi nafs tetapi tidak diberi akal. Itu kan kelebihannya manusia dari binatang. Itu manusia dan binatang sama-sama punya nafs, tapi manusia punya akal, binatang tidak. Kelebihannya manusia dibanding malaikat, malaikat juga punya akal, manusia juga punya akal walaupun akalnya berbeda, tetapi manusia punya nafs, malaikat tidak. Yang disebut sempurna itu seperti ini. Sempurna itu apa? Ada sisi akalnya, ada sisi nafsnya. Dan ketika manusia itu bisa mengendalikan nafsnya tadi dengan akal yang sudah dipandu Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia yang bahkan disujudi oleh malaikat pun layak. Tetapi kalau dia tidak menggunakan akalnya, apalagi akalnya tidak digunakan untuk memahami Al-Quran, kemudian nafsnya tadi, baik hajatul udhiyah maupun goroisnya tadi dibebaskan sebebas-bebasnya, maka dia lebih hina dari binatang. Kenapa lebih hina dari binatang? Binatang kalau seperti itu wajar. Ada ayam jago ya, ayam jago ketemu babon. Babon itu ayam perempuan atau ayam betina ya? Maksud ayam perempuan. Ada ayam jago ketemu ayam betina, langsung ditubruk. Wajar. Dia punya gorois, punya gorizatun nau, tapi nggak punya akal, maka wajar sekali. Lah kalau manusia ketemu cewek kok kemudian langsung ditubruk, itu levelnya jago, levelnya ayam jago. Bahkan lebih rendah dari ayam jago. Ayam jago nggak punya akal, manusia punya akal. Kok perilakunya seperti ayam jago, maka lebih rendah daripada ayam jago. Gitu ya. Jadi kesempurnaan manusia itu ada akal, ada nafs. Ketika nafsnya dikendalikan pakai akal, kemudian memunculkan perbuatan-perbuatan yang kita sebut nanti sebagai amal soleh, maka dia lebih mulia dari malaikat. Bagaimana tidak lebih mulia dari malaikat? Di surga itu kita juga dipersilahkan sama malaikat. Walaupun di neraka kalau orang yang berbuat kesalahan ya yang nyiksa ya malaikat juga. Tapi kalau di surga orang yang mulia itu sama malaikat dimuliakan. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini alasan kenapa Allah mengistimewakan manusia. Kenapa Allah menjadikan Adam dan anak cucunya sebagai khalifatullah fil ard. Karena memang Allah ciptakan manusia ini istimewa dibanding makhluk-makhluk yang lain.